Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananta Silmi Lutfiah Mubarok dengan nomor pokok mahasiswa 232151018 dari kelas 2023A, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Pada video kali ini saya akan membuat tugas akhir dari mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika, yaitu mengenai jawaban dari ulangan akhir semester. Baik, langsung pada soal yang pertama, yaitu dalam merancang kurikulum matematika, seorang pengembang kurikulum mengabaikan pemahaman preasumsi. Akibatnya, guru-guru di sekolah menghadapi kesulitan dalam menyampaikan konsep matematika kepada siswa. Jelaskan dampak langsung dari ketidakpahaman preasumsi tersebut terhadap efektivitas pembelajaran matematika di sekolah. Baik, jawabannya yaitu ketidakpahaman preasumsi dalam kurikulum matematika dapat memiliki dampak langsung yang sangat signifikan terhadap efektivitas pembelajaran matematika di sekolah. Preasumsi atau bisa juga disebut pengetahuan awal yang dimiliki siswa adalah dasar penting dalam pembelajaran konsep matematika yang lebih kompleks. Jika kurikulum itu tidak mempertimbangkan asumsi ini, ada beberapa dampak yang mungkin akan terjadi, yaitu diantaranya yang pertama, siswa mungkin mengalami kesulitan dalam memahami konsep baru karena mereka tidak memiliki fondasi atau konteks yang diperlukan. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya motivasi pada siswa yang diakibatkan karena mengalami kesulitan dalam memahami materi dan siswa tersebut akan merasa frustasi, dan itu juga yang menyebabkan siswa itu kekurangan motivasinya untuk belajar. Kemudian yang ketiga yaitu kurangnya pemahaman atau konsep dasar itu dapat membuat siswa mengembangkan pemahaman yang salah atau konseptual yang tidak tepat tentang materi matematika yang lebih lanjut. Yang keempat yaitu guru mungkin akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengajar kembali konsep dasar yang seharusnya sudah dipahami siswa, dan itu juga akan menyebabkan kurangnya waktu yang tersedia untuk guru tersebut menyampaikan materi kurikulum yang lainnya. Kemudian yaitu yang kelima, kesulitan dalam memahami konsep matematika itu dapat mempengaruhi kepercayaan diri siswa dalam kemampuan mereka untuk belajar, yang pada gilirannya itu akan mempengaruhi kinerja akademik mereka secara keseluruhan. Kemudian yang keenam yaitu kurikulum yang tidak memperhitungkan preasumsi siswa mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, sehingga kurang efektif dalam menyampaikan pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Kemudian soal yang kedua yaitu di sekolah perkotaan yang menggunakan teknologi dalam pengajaran matematika muncul kendala terkait keterbatasan akses dan pemahaman teknologi oleh sebagian guru. Bagaimana ini dapat menghambat pengembangan pendekatan pembelajaran inovatif? Apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan pemahaman teknologi di kalangan guru? Baik, jawabannya yaitu keterbatasan akses dan pemahaman teknologi oleh sebagian guru di sekolah perkotaan dapat menghambat pengembangan pendekatan pembelajaran
inovatif dalam berbagai cara, yaitu yang pertama, guru yang kurang mahir dalam teknologi mungkin akan kesulitan mengintegrasikan alat digital ke dalam kurikulum. Itu akan menghambat pemanfaatan teknologi dalam pengajaran. Yang kedua yaitu kurangnya akses terhadap teknologi yang memadai, itu dapat membatasi kemampuan guru untuk menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Guru yang tidak nyaman dengan teknologi akan bertahan pada metode pengajaran tradisional yang kurang melibatkan penggunaan alat digital. Yang keempat, kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional dalam teknologi pendidikan itu juga bisa menghambat pertumbuhan keterampilan guru dan pengetahuan tentang praktik pengajaran yang terbaik. Nah, adapun langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman teknologi di kalangan guru yaitu dengan cara yang pertama, pelatihan dan pengembangan profesional, di mana sekolah itu menyediakan pelatihan teratur tentang alat teknologi dan metodologi pengajaran yang inovatif kepada guru. Kemudian yang kedua yaitu membentuk tim yang terdiri dari guru yang sudah mahir dalam teknologi untuk membimbing dan bekerja sama dengan guru yang memang bisa dibilang kurang mahir dalam teknologi. Kemudian yang ketiga yaitu memastikan bahwa semua guru memiliki akses ke perangkat keras maupun perangkat lunak yang diperlukan untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam pengajaran atau pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu menciptakan forum atau komunitas di mana guru itu dapat berbagi sumber daya atau ide dan praktik pengajaran atau pembelajaran yang baik atau yang terbaik. Kemudian yang kelima yang terakhir yaitu memastikan bahwa pengembangan kurikulum memperhitungkan integrasi teknologi dan mendukung pengajaran yang inovatif. Soal yang ketiga yaitu di sebuah sekolah, pembenaran langkah-langkah matematika diintegrasikan ke dalam pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Bagaimana pembenaran dapat memainkan peran penting dalam mengembangkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika yang kompleks? Gambarkan situasi konkret yang mendemonstrasikan dampak positifnya. Jawabannya yaitu pembenaran langkah-langkah dalam matematika merupakan proses di mana siswa menunjukkan alasan di balik setiap langkah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Proses ini sangat penting dalam pengembangan keterampilan berpikir kritis yang merupakan komponen atau kunci dalam pendidikan matematika. Pembenaran ini dapat berperan penting yaitu diantaranya yang pertama meningkatkan pemahaman konsep, di mana pembenaran ini membantu siswa memahami bukan hanya bagaimana tapi juga mengapa sebuah prosedur atau langkah atau rumus itu bekerja. Ini mengarah pada pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep matematika. Kemudian yang kedua yaitu dengan membenarkan
langkah-langkah siswa itu belajar menganalisis dan mengevaluasi proses pemikiran mereka sendiri serta orang lain. Dapat mengasah kemampuan mereka untuk berpikir secara kritis. Kemudian yang ketiga yaitu pembenaran langkah-langkah mendorong siswa untuk menjelajahi berbagai pendekatan dalam menyelesaikan masalah, di mana mereka itu belajar bahwa ada beberapa cara untuk mencari solusi yang benar atau meningkatkan fleksibilitas dalam pemikiran mereka. Kemudian yang keempat yaitu saat siswa mampu membenarkan pemikiran mereka, mereka itu dapat membangun kepercayaan diri mereka dalam kemampuan matematika. Ini juga penting dalam menumbuhkan sikap positif mereka terhadap matematika. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu pembenaran langkah-langkah adalah keterampilan penting dalam matematika tingkat lanjut. Dengan menguasai ini, siswa itu dipersiapkan atau dapat mempersiapkan untuk studi yang lebih lanjut dan tantangan yang lebih kompleks. Kemudian yaitu contoh situasi konkretnya yaitu misal dalam pembelajaran aljabar, guru memberikan masalah persamaan kuadrat untuk diselesaikan. Kemudian siswa itu diminta untuk tidak hanya menemukan akar-akarnya, tetapi juga untuk membenarkan setiap langkah yang mereka ambil. Kemudian ada soal nomor 4, yaitu seorang guru matematika dihadapkan pada kesulitan dalam mengajar konsep abstrak seperti bilangan kompleks karena ontologi matematika yang digunakan dalam kurikulumnya tidak selaras dengan pandangan siswa. Bagaimana perbedaan ontologi dapat menjadi hambatan dalam pengajaran konsep abstrak dan apa solusi yang dapat diterapkan oleh guru untuk mengatasi masalah ini? Baik, jawabannya yaitu perbedaan ontologi dapat menjadi hambatan dalam pengajaran konsep abstrak karena ontologi itu merujuk pada pemahaman dasar tentang dunia dan bagaimana hal-hal tersebut itu saling berhubungan. Nah, jika guru dan siswa memiliki ontologi yang berbeda, itu kemungkinan mereka akan memiliki pemahaman yang berbeda juga tentang konsep abstrak, sehingga guru dan siswa itu sulit untuk mencapai pemahaman yang mendalam dan komunikasi yang efektif. Nah, adapun solusi yang dapat diterapkan atau diambil oleh seorang guru untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu yang pertama, yaitu guru perlu berkomunikasi dengan siswa secara terbuka dan jelas tentang konsep abstrak yang diajarkan. Mungkin guru juga harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa dan menghindari penggunaan istilah yang terlalu teknis atau abstrak. Guru juga harus bisa memastikan bahwa siswa ini memiliki pemahaman yang benar mengenai konsep dasar yang diperlukan sebelum memperkenalkan konsep abstrak yang lebih kompleks. Yang kedua yaitu menggunakan representasi visual atau contoh konkret yang dapat membantu siswa tersebut memahami konsep abstrak dengan lebih baik. Contohnya, guru itu dapat menggunakan ilustrasi gambar, kemudian diagram atau objek fisik untuk mengilustrasikan konsep abstrak secara visual.
Hal ini dapat membantu siswa membangun hubungan antara konsep abstrak dan dunia nyata. Baik, soal yang terakhir atau nomor 5, yaitu di era digital seorang pengembang kurikulum matematika berhadapan dengan tantangan memastikan bahwa kurikulum mencerminkan prinsip-prinsip aliran pendidikan matematika terkini. Bagaimana aliran-aliran seperti aliran realis dan aliran teknologi dapat diintegrasikan untuk mempertahankan relevansi kurikulum dalam menghadapi kemajuan teknologi? Baik, jawabannya yaitu di era digital, integrasi aliran realis dan aliran teknologi dalam kurikulum matematika menjadi penting untuk mempertahankan relevansinya dalam menghadapi kemajuan teknologi. Aliran realis dalam pendidikan matematika yaitu berfokus pada penerapan matematika dalam situasi nyata dan menekankan pentingnya pemahaman konseptual daripada hafalan. Sedangkan aliran teknologi yaitu menekankan penggunaan alat digital dan teknologi dalam pembelajaran matematika. Untuk mengintegrasikan kedua aliran ini, pengembang kurikulum dapat mempertimbangkan langkah-langkah berikut untuk mengintegrasikan dan mempertahankan relevansi kurikulum dalam menghadapi kemajuan teknologi, yaitu diantaranya yang pertama, menggunakan teknologi untuk mensimulasikan skenario dunia nyata di mana konsep matematika ini diterapkan. Ini dapat membantu siswa melihat relevansi matematika dalam kehidupan sehari-hari dan memahami konsep secara lebih mendalam. Yaitu yang kedua, integrasi alat-alat teknologi seperti aplikasi pendidikan, perangkat lunak matematika, dan platform pembelajaran online. Teknologi ini dapat menyediakan sumber belajar yang interaktif dan menarik yang memungkinkan siswa menjelajahi konsep matematika dengan cara yang lebih menarik. Mungkin cukup sekian jawaban dari ulangan akhir semester yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.